Buat kamu yang baru mulai karir sebagai akuntan, pernah nggak sih ngerasa, kok beda banget ya antara yang dipelajari di kampus sama realita di kantor? Nah, kita bakal bongkar satu kesalahpahaman paling besar yang sering banget ngehambat akuntan-akuntan junior. Dan ini bukan soal kamu pinter atau enggak, tapi soal cara berpikir yang perlu di-upgrade buat dunia profesional. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu satu hal ya. Kamu itu pintar. Kamu udah bisa lewatin ujian yang susah-susah, ngertiin konsep yang rumit, dan dasarnya tuh udah kuat banget. Jadi masalahnya jelas bukan di situ. Kamu itu udah jago dasarnya. Ngomongin debit dan kredit, udah di luar kepala lah. Disuruh bikin laporan keuangan, bisa. Ngutak-ngatik data di Excel, itu sih makanan sehari-hari. Semua skill teknis ini itu udah jadi fondasi yang kokoh banget. Tapi, anehnya di sini. Dengan semua bekal itu, kenapa ya banyak banget akuntan pemula yang pas hari pertama kerja malah ngerasa bingung, bahkan kayak hilang arah? Sebenarnya apa sih yang salah? Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi nih. Apa sih sebetulnya kesalahpahaman yang bikin banyak akuntan di awal karirnya jadi mandek? Nah, ini dia intinya. Masalahnya itu bukan di ilmunya yang kurang, tapi cara berpikirnya yang belum siap, belum disetting untuk dunia kerja. Ada pergeseran mindset yang fundamental banget yang harus terjadi, dan ini, sayangnya, seringkali nggak diajarin di kelas. Masalah yang sebenarnya tuh lebih dari sekedar teknis. Ini soal nggak bisa baca risiko yang ngumpet di balik angka-angka. Nggak paham kalau satu keputusan kecil itu dampaknya bisa kemana-mana. Dan yang paling sering yaitu takut buat ngambil sikap, takut buat punya opini profesional. Jadi bisa dibilang begini, angkanya sih kebaca, laporannya jadi, tapi maknanya, ceritanya, itu nggak benar-benar dipahami. Nah, disinilah bedanya antara sekedar jadi pencatat angka dan jadi seorang analis yang beneran. Lanjut, sekarang kita lihat jurang pemisah yang besar banget antara dunia kampus dan dunia karir. Dan ini dia nih, momen ahanya. Waktu di kampus, yang penting itu kan gimana caranya nyatet angka dengan benar, sesuai aturan. Pokoknya prosedurnya harus pas. Tapi begitu masuk dunia kerja, pertanyaannya langsung berubah 180 derajat. Bukan lagi gimana caranya, tapi angka ini artinya apa buat bisnis kita. Ingat ya bos, dan klien itu nggak nge-hire kamu cuma buat bikin jurnal yang rapi jali. Bukan. Mereka itu butuh wawasan dari kamu. Mereka butuh penjelasan yang logis, yang gampang dimengerti, yang bisa bantu mereka ambil keputusan penting. Terus, kalau gitu, apa dong nilai sejati seorang akuntan? Jawabannya, jauh lebih dari sekedar laporan. Dengerin ini baik-baik, mungkin kedengerannya agak aneh ya, tapi perusahaan itu sebenarnya nggak bayar kamu untuk bikin laporan keuangan. Laporan itu cuma alat, cuma hasil akhir dari pekerjaan kamu yang jauh lebih penting. Kalau bukan buat laporan, terus mereka bayar kita buat apa dong? Apa sih nilai yang kita kasih sampai perusahaan mau ngeluarin uang buat kita? Nah, ini jawabannya. Mereka itu bayar untuk kejelasan di tengah ruwetnya data. Mereka bayar untuk rasa aman, supaya keputusan-keputusan besar itu diambil berdasarkan data yang bisa dipercaya. Dan yang terakhir, mereka bayar supaya risikonya bisa dikelola dengan baik. Jadi, intinya gini. Kamu itu dianggap bernilai kalau kamu bisa kasih ketenangan buat bisnis, bukan karena laporan kamu tebalnya berapa senti. Oke, bagian selanjutnya ini penting banget. Karakter itu ternyata lebih berharga daripada sekedar skill. Ini blueprint buat pertumbuhan karir kamu. Jadi, akuntan yang karirnya bakal terus naik itu yang kayak gimana sih? Ya, mereka yang berani pasang badan, berani tanggung jawab sama angkanya. Yang nggak cuma ngumpet di balik template Excel. Yang kalau dikasih masukan atau revisi, nggak langsung defensif. Yang kalau nggak yakin, yang ngaku jujur. Dan pastinya, super disiplin sama proses kerjanya. Ini semua soal integritas. Kamu mau naikin nilaimu di kantor? Dan tentunya naikin gaji. Coba deh mulai dari ngajuin pertanyaan yang beda. Bukan lagi nanya saya harus kerjain apa, tapi mulai tanya ke diri sendiri. Resiko apa ya yang bisa saya bantu jaga? Kesalahan apa yang bisa saya cegah biar nggak terjadi? Keputusan penting apa yang bisa saya bantu permudah? Disitulah nilai kamu yang sebenarnya kelihatan. Dan ini prinsip yang harus kamu pegang erat-erat. Gaji itu ngikutin nilai yang kamu berikan. Bukan sebaliknya. Jangan pernah ngejar jabatan dengan harapan nilaimu bakal otomatis naik. Fokus aja bangun value dirimu, nanti gaji, jabatan, dan pengakuan bakal ngikutin sendiri. Dan yang terakhir, kita bakal bahas fondasi paling penting dalam karir, yaitu kepercayaan. Ini dia poin utamanya. Karir yang hebat di dunia akuntansi itu nggak dibangun dari deretan jabatan di CV.
Sama sekali bukan. Karir itu dibangun bata demi bata dari kepercayaan. Kepercayaan yang lahir dari cara kamu berpikir kritis, cara kamu bekerja yang teliti, dan cara kamu memegang setiap tanggung jawab yang diberikan. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Daripada pusing mikirin, 5 tahun lagi gue mau jadi apa ya? Coba deh ganti pertanyaannya jadi, kepercayaan seperti apa yang mau gue bangun di mata rekan kerja, atasan, dan klien gue? Karena pada akhirnya itulah yang akan jadi penentu kesuksesan karir kamu.